Ya, saya Ini, saya izin. Oke, saya izin iya, sebelumnya. silakan Bapak. Iya, saya sorry agak telat soalnya tadi lagi di jalan. Tadi saya sempat ada komunikasi juga sih sama Bang Yamin, cuman karena lagi di jalan jadi Iya, telat. Ini iya. baru pulang, saya baru ada sampai sekitar 10 menitan lah. Cuman saya lihat, oh iya ya udahlah saya join deh. Ah, ah. Mungkin begini, ah saya juga sebenarnya sih nggak apa namanya kurang apa ya kurang apa ya sebenarnya sih Kurang yang memahami? pengen ya artinya apa namanya frame yang kita pengen diskusikan ini lebih kemana gitu loh. Kalau mungkin kalau kaitannya dengan konstruksi dakwaan ya boleh lah ya. Tapi kalau masuk pada substansi perkara, saya mungkin bisa juga. Cuman mungkin nanti pendekatannya agak sedikit subjektif nih. Karena kalau misalkan, jadi kita batasin dulu nih, kita batasin diskusinya. Kira-kira yang mau kita diskusiin ini kaitannya dengan konstruksi dakwaannya, ataukah mungkin sama lah seperti apa yang disampaikan sama Bang Yamin tadi Pak, di telepon. Makanya mungkin lebih kepada obscure labelnya ya Bang. Iya, Bang Emran, aku izin Pak Dokter. Siap, siap, siap. Pak Dokter, Siap, 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 siap. sebenarnya aku itu sukanya berdebat sebenarnya secara keras. Benar. Cuman berdebat ini bukan saling benci gitu ya. Ya, Ya, yang ini kan lebih Aku ke mulai discuss. untuk memancing Pak Dokter. Aku mulai dengan Pak Dokter. Panggil Dengan Emran aja lah, biar lebih enak lah Bang. Panggil Bang Emran aja. Oke, Bang Emran. Saya bertanya kepada Pak Emran. Ya, Dakwaan pertama itu pasal 45. Dia yang berdiri sendiri secara delik. Doktrin pasal pencemaran nama baik ini adalah untuk menjaga martabat manusia. Sedangkan doktrin pasal 27B dan pasal 368 dan 369 369. untuk menjaga manusia dari pemaksaan. Dua doktrin yang berbeda. Itu sebabnya pasal 45 dan 27B secara delik itu berdiri sendiri. Pertanyaan saya, bisakah pasal yang berdiri sendiri secara delik dibuatkan kata jungto di tengahnya? kalau Bang Yamin sendiri gimana coba? Saya pengen dengerin dulu dari perspektif Bang Yamin sebelum nanti kira-kira kalau ada yang berbeda barulah nanti saya ini. Oke, Pompe, Mulyatno, R. Susilo, Andi Hamzah di dalam buku mereka itu mengatakan arti jungto itu, jungto adalah pasal penghubung dengan satu pasal di mana pasal itu tidak bisa berdiri sendiri secara delik. Jadi pasal yang dijungtokan antara pasal satu dengan pasal yang dijuntokan itu tidak boleh pasal yang tidak bisa berdiri sendiri secara delik. 368 jungto 55 benar. 45 berdiri sendiri secara delik, 27B berdiri sendiri secara delik. Bagaimana menurut Abang? Jadi kalau saya begini, saya sebenarnya setuju ya kalau kaitannya dengan yang tadi apa namanya 369 Junto 55 itu ya, karena memang diatur pada apa namanya. Kalau yang 359 kan berarti diaturnya pada buku 2, sementara yang 55 ini kan kaitannya dengan perluasan pertanggungjawaban pidana. Artinya ketika bicara kaitan dengan perluasan pertanggungjawaban pidana berarti dia ada pada ketentuan umum, belum pada Pak Dokter, masalah. izin Pak Dokter. Sebelum kita masuk terlalu jauh, kita bicara dasarnya dulu nih. Bisa nggak sih pasal 45 dijungtokan dengan 27B? Di mana pasal itu sama-sama berdiri sendiri secara delik. Oke. Sebenarnya saya tadi itu apa namanya standing position saya itu saya pengen dulu mulai dari yang 369 Junto 55 itu. Cuman oke lah kalau misalkan saya langsung pada 27B lalu dijuntokan dengan pasal 45. Jadi begini, delik pokok dalam dalam sebenarnya itu kan rumusan perbuatannya itu sama. Kalau 27B itu sebenarnya dia sama dengan rumusan pidana pada 369. Hanya saja sarananya yang membedakan. Konsekuensi dari sarana yang membedakan ini, maka dia berkonsekuensi pada alat bukti.
alat bukti. Dan bukti primer apa yang digunakan? Kalau di 369 itu yang menjadi primary evidence-nya adalah saksi. Akan tetapi kalau misalkan ada satu tindak pidana yang menggunakan ITE, maka yang menjadi primary evidence-nya adalah bukti elektronik, digital apa namanya, scientific digital. Cuman ketika kita masuk pada pertanyaan Abang, pasal 27B itu hanya kaitannya dengan tindak pidananya. Tapi ancaman pidananya itu diatur pada pasal 45. Jadi memang pada akhirnya konsekuensinya pasal 27B itu harus dijuntokan dengan pasal 45 karena ancaman pidananya itu ada pada pasal 45. Kira-kira gitu. Karena itu sebenarnya ada kaitannya. Jadi junto itu sebenarnya kalau pakai frasa sederhana itu berkaitan atau berhubungan. Karena kalau misalkan 27B itu nggak dijuntokan dengan pasal 45, maka tidak ada ancaman pidananya. Konsekuensi dari 27B itu diancamkan secara tunggal. Berarti hanya di sana yang dibuktikan hanyalah unsur-unsur perbuatannya saja. Sementara pertanggungjawabannya itu yang di pasal 45 itu kalau nggak disertakan berarti memang nggak ada konsekuensi pidananya ujung-ujungnya. Jadi konsekuensi terhadap dua pasal ini, memang pasal 27B itu haruslah dijuntokan dengan pasal 45. Kira-kira gitu, karena memang ancaman pidananya itu dirumuskan pada pasal 45, kira-kira itu. Sementara waktu. Dokter, mohon izin saya rasa seluruh buku literatur hukum yang kita pahami, memang tafsir jungto itu secara simpel adalah pasal yang bertalian. Tapi kan makna itu tidak sesimpel itu. Ada konsekuensi sangat mendasar dalam dakwaan. Agar orang, jungto itu maksudnya agar orang tidak sembarangan didakwa. Saya memahami konstruksi ini salah sejak dari DPR. Saya juga tahu untuk mendapatkan, tapi nggak begitu konstruksinya. Pasal 27 itu memiliki unsur delik sendiri, benar nggak? Makanya dia sama dengan 369. 368 dan 39 ayat 1 ayat 2-nya. Tapi yang menjadi masalah ketika tadi Bang Dokter mengatakan, Pak Emran, pada dasarnya 27B ayat 1 dan ayat 2 sama dengan 368 dan 369. Maka bagaimana mungkin orang didakwa dengan dua pasal? Ini kan melanggar prinsip nebis in idem in abstracto. Bahwa seseorang tidak bisa didakwa dua kali atau tidak bisa dihukum dengan berlapis-lapis dengan dasar yang sama. Dengan dua pasal maksudnya Pak Dokter. Di pasal 27B itu punya ancaman hukuman nggak dia? Punya kan? 27B itu punya ancaman tersendiri nggak dia? Halo? Ini, coba Ya, ditampilkan pasal 27B itu, rumusan pasalnya secara utuh. Jadi kita bedah pasal per pasal nih. Coba, izin. Silakan Bang, Dokter. Jadi gini, tadi yang saya sampaikan sebenarnya begini. Itu sebenarnya dia bukan merupakan nebis in idem. Definisi dari nebis in idem itu adalah satu perkara yang sama, nggak boleh untuk kemudian diputus dua kali atau diperiksa dua kali. Artinya bahwa sudah ada putusan yang bersifat inkrah van gewis terlebih dahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap. Maka kemudian putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap itu nggak bisa kemudian diajukan kembali lalu kemudian diuji dan disidangkan kembali. Maka ketika memang ada satu perkara yang kemudian diajukan kembali, konsekuensinya itu adalah nebis in idem. Tapi kalau kaitannya dengan apa yang tadi Bang Yamin sampaikan, sebenarnya dia nggak ada relasinya dengan nebis in idem. Yang Abang maksudkan itu adalah obscure libel. Artinya dakwaan kabur, entah pasal yang mana yang mau didakwakan. Cuman argumentasinya kalau saya pasal 27B itu dijuntokan dengan pasal 45 itu saya kira udah benar.
Udah benar, karena ancaman pidananya itu dirumuskan di sana. Memang sedari awal, ahli-ahli hukum itu memang mempersoalkan kaitannya dengan konstruksi dan rumusan dari pasal ini sendiri, Undang-Undang ITE ini. Kalau kita baca pasal 36 itu, kalau kita baca pasal 369 itu, ancaman pidananya juga ada di sana. Hanya saja begini, yang membedakan antara pasal 369 dan pasal 27B itu adalah caranya. Makanya yang saya maksud Kan begini. tidak, tapi kan maaf saya potong ya Pak Dokter ya. Tapi kan tidak bisa seseorang itu dikenakan pasal seperti kata Pak Yamin ya untuk 2 pasal. Jadi begini, makanya saya kemarin itu sebenarnya saya udah diskusi ini sama Bang Yamin. Ada dalam prinsip hukum itu ada namanya summon law first rubber faith. Kalau kaitannya dengan konteks perkara ini, itu ada prinsip namanya indata summon law. Indata summon law itu ada satu tindak pidana yang ada satu perbuatan yang diatur dalam 2 ketentuan, dua aturan hukum yang berbeda. Maka yang berlaku itu adalah lex specialis derogat legis generali. Nah, undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Undang-undang ITE ini merupakan lex spesialis terhadap KUHP yang bersifat general. Makanya ketika itu didakwakan, yang dakwaan itu menggunakan pasal 27B dulu, barulah kemudian menggunakan 369. Kira-kira gitu. Bang Dokter izin, Bang Host ininya. Mbak Vita izin sebentar ya. Ya. Dokter, kita melihat tafsir nebis in idem ini memang kalau di Indonesia seseorang tidak bisa didakwa 2 kali kan begitu. Ya, benar. Itu ada ponis, tapi tafsir itu terlalu sempit. Tafsir secara utuh adalah tidak bisa seseorang dihukum dengan dasar hukum yang sama berkali-kali. Itu maksudnya sebenarnya. Begitu loh, Dok. Tafsirnya itu kalau kita mau secara harfiah, maka tafsirnya itu seperti itu. Cuman di Indonesia dipersempit maknanya. Coba dibaca nebis in idem in abstracto itu maksudnya apakah hanya karena satu surat putusan yang ingkrah tidak bisa diulang 2 kali, atau satu orang tidak bisa dipaksa 2 kali. Makanya untuk menjaga asas ini tujuannya untuk menjaga over criminalization. Gitu loh. Itu maksudnya sebenarnya Pak Dokter. Izin, kalau saya begini, itu ya mungkin dari Bang Yamin ya. Tapi kalau saya memang masih tetap berprinsip sama. Yang disebut dengan nebis in idem itu adalah putusan yang sudah bersifat ingkrah. Maka kemudian dalam perkara yang sama itu nggak bisa untuk kemudian diperiksa atau diputus 2 kali. Itu nggak boleh. Itu kemudian menyalahi prinsip nebis in idem. Jadi ketika itu diajukan, maka pengadilan itu bisa menyatakan bahwa gugatan itu null and void. Null and void. Itu bisa dibaca pada 143 KUHP. Yang kedua begini, yang sebenarnya saya lebih kepada problem yang kaitannya dengan obscure libel. Saya ini benar, kemarin saya sempat juga tuh ngelihat VT-nya Abang tuh kaitannya dengan obscure libel. Terus terang saya masih belum paham dengan apa yang Abang maksudkan dengan obscure libel tersebut. Padahal kalau menurut saya dakwaannya sih sebenarnya nggak masalah karena di situ menggunakan kata atau, frasa atau. Berarti dia bersifat alternatif. Sementara yang keduanya baru kemudian kumulatif. Jadi kalau atau itu berarti kalau misalkan nih seandainya ada salah satu pasal yang sudah dianggap terbukti, ya maka sudah. Gak perlulah dibuktikan kedua-duanya. Contohnya dalam kasus ini, kalau misalkan 27B itu dianggap terbukti, karena perbuatan dalam 27B itu adalah perbuatan yang sama yang ada pada 369 KUHP. Hanya saja sarananya berbeda. Konsekuensi dari sarananya berbeda itu, alat buktinya juga berbeda. Alat bukti yang menjadi alat bukti utama itu juga berbeda. Kalau alat bukti utama yang digunakan di Undang-Undang ITE, itu merupakan digital forensik. Sementara alat bukti utama pada tindak pidana 369 yaitu adalah saksi. Itu kira-kira begitu. Ya, ini Pak Dokter ya. Pasal 27B ini kan mengatur ketentuan material ya. Material ya. Benar ya itu Pak? Ya,
ya Bang Yamin ya, benar ya Ya, itu ya. Ya, itu dan Pak, kaitannya dengan itu, cuman nah hanya kalau mengatur kalau tentang kalau sarana. kalau tunggal 27B pasal 27B ini maka tidak terbukti apa, tidak ada hukuman dong berarti. Jadi begini, saya sebenarnya begini, kalau kita bicara obscure libel, itu putusannya itu mungkin nanti kaitannya dengan need on van verklaar, itu NO. Dan Dokter, itu izin sesuatu kencangin yang dikit Pak sudah Dokter. izin. Ya, ya. Kencangin dikit dong suaranya. Ya, suara saya soal udah malah. Jadi gini, kalau kita bicara obscure libel, sebenarnya ini sesuatu yang sudah lewat karena kan sudah kita ini sebenarnya perkara ini sudah masuk pada pokok perkara. Jadi mungkin berbeda kalau misalkan memang pendekatannya adalah perdata. Kalau di perdata itu obscure libel itu bisa diputus pada putusan akhir juga. Tapi dalam perkara pidana, obscure libel itu nggak bisa diputus pada putusan akhir. Karena di sana putusannya tuh hanya dua, bersalah atau tidak gitu aja. Sementara kalau kita bicara obscure libel, harusnya itu dimohonkan pada putusan selah kemarin. Maka dimintakan kepada hakim bahwa bahwa dakwaan tersebut mengandung obscure libel. Hakim harusnya menyatakan bahwa dakwaan tersebut null and void. Kenapa? Karena mengandung yang namanya need on van verklaar, gugatan mengandung cacat secara formalitas, kira-kira itu. Tapi kalau kita bicara kaitannya dengan obscure libel hari ini, saya kira itu merupakan sesuatu yang sia-sia. Nah, jadi overall dari semua yang kita bicarakan di sini ya, maaf ya, Bang Yamin dan Pak Dokter ya. Jadi perkaranya itu apa? Ya, sekarang kan Perkara di dalam hal ini semua itu apa? Itu masih abu-abu sekali dan masih simpang siur gitu. Nah, iya, di sini mungkin masyarakat ya, Indonesia semuanya ingin tahu perkaranya apa. Nah, itu dia. Bisa sebenarnya Bang Yamin yang bicara, bisa Pak Dokter yang bicara. Monggo. oke. Ya, Silakan. kebetulan ini ada kali siapa Kasil juga, saya juga sering dengar ini Kasil. Jadi begini nih, izin Kasil ya. Apa namanya? Saya memang kemarin dengerin itu, menurut saya sih salah kaprah ya. Kalau ada yang menyatakan bahwa sebenarnya apa namanya dakwaan ini merupakan ancaman dan pemerasan dan sekaligus pencemaran nama baik. Padahal itu diatur dalam, kalau menurut saya ini adalah penafsiran yang keliru. Tapi ya saya sebenarnya pengen tahu kalau misalkan ada yang menyatakan bahwa ini pemerasan dengan pencemaran, artinya pemerasan dan juga pencemaran nama baik, bagaimana kita coba untuk mengkonstruksi itu dalam satu pasal itu ada 2 delik. Sementara di awal kan kita sebutin bahwa delik itu masing-masing berdiri sendiri. Ancaman itu dia berdiri sendiri. Modus operandinya menggunakan apa? Pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Sementara Oke. pencemaran nama baik itu adalah delik yang berdiri sendiri juga. Di 310 itu kaitannya dengan tindak pidana pencemaran nama baik dan itu bersifat post factum, sesuatu yang sudah terjadi. Nah, kalau 369 ini antefaktum dan faktum. Pencemarannya belum terjadi. Nah, baru bersifat mengancam, menakut-nakutin orang untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh orang itu. Maka itu dianggap sebagai cacat kehendak yang dalam hukum perdata itu disebut sebagai misbruik, kira-kira begitu. Oke, izin Ya. Mbak Bisda, 1 menit kurang dari hasil izin Ya ya. baik, untuk Kak Sil ya, bisa apa mengedukasikan untuk orang-orang yang masih awam dengan masalah ini gitu. Silakan. Iya. Sebenarnya berat-berat ya pembahasannya, karena kalau saya terbiasa dengan langsung kepada hukum acaranya, langsung kita meneliti dan mengkaji daripada pasal per pasal. Sementara pasal yang pertama didakwakan kan pasal 45 ayat 10 ya, jungtoknya baru 27B sama 27B ayat 2 dan 55. Ya. Jadi 45. ya pasal 45 ayat 10, kemudian jungto pasal 27B ayat 2 dan
pasal 55 ayat 1 ke 1 gitu. Nah, kan kalau kita bicara tindak pidana ini kan berarti ada unsur-unsur esensial yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Ketika saya membaca dakwaannya kan itu panjang kali lebar ya. Namun ketika kita bicara UITE berarti ada unsur pasal yang harus dibuktikan. Isinya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang sebagian seluruhnya milik dia atau milik orang lain. Nah, di sini satu persatu kita kupas. Ketika bicara setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, saya ambil dari surat dakwaan. Surat dakwaan menguraikan bahwa Nikita melakukan live di akun TikToknya menjelekkan produk Glavitsya dan mendiskriminasikan fisik RG. Ini saya ambil dari surat dakwaan ya. Nah, menurut jaksa penuntut umum, tindakan ini dikualifikasikan sebagai mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Nah, perlu kita cermati secara fundamental, apakah tindakan live TikTok tersebut merupakan bagian dari skema pemerasan yang terstruktur untuk mendapatkan uang, atau itu merupakan ekspresi opini atau kritik. Itu dulu. Karena kalau kita panjang kali lebar nggak substantif kepada permasalahannya, bingung juga kan. Nah, kalau menurut saya pribadi, live TikTok itu bentuk kritik atau komentar yang dilakukan oleh Nikita atas dasar keyakinannya. Dia kasih lihat bendanya, kemudian dia jelaskan kenapa produknya begini. Terlepas dari kritik itu benar atau salah secara substantif produk ya. Namun untuk mengaitkannya secara langsung dengan RG sebagai dokter atas produk Glavitsanya melalui akun media sosial itu kan sangat sulit. Di mana coba? Jadi menurut saya untuk setiap orangnya ini nggak masuk. Nah, kemudian ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Ada frasa di surat dakwaan mengatakan menghancurkan kredibilitas saksi RG sebagai dokter. Nah, ini yang bingungnya saya. Ancaman pencemarannya tuh di mana? Kemudian membuka rahasianya apa? Lantas saya mengorek-ngorek dari dakwaan dong. Ya kan? Kalau membuka rahasianya ternyata ketika Mail mengirimkan foto faktur pembelian produk glowing booster cell lupa saya, sebagai produk treatment DNA salmon yang katanya wajib dilakukan di klinik, tapi belinya di e-commerce. Sementara RG mengatakan sudah tidak menjualnya di e-commerce sejak Mei 2024. Nah, ini bicara merugikan reputasi dong, menghancurkan kredibilitas RG sebagai dokter. Tapi kan itu bukan rahasia. Bukan rahasia dalam pengertian hukum pidana yang dapat menjadi objek ancaman pemerasan. Jadi penjualan e-commerce itu sebagai kebijakan bisnis saja, tapi bukan rahasia yang disimpan rapat, orang sudah tahu semua. Nah, menurut saya di pasal 27B ayat 2 ini, ancaman pencemaran atau membuka rahasianya nggak masuk. Iya, hukumannya tidak ada ya, Kasil ya berarti ya. Lantas kausalitas paksaan, karena di situ ada ancaman memaksa juga untuk memberikan suatu barang dong, ya kan? Nah, di sini jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa pembayaran uang sebesar 4 miliar oleh RG itu adalah akibat langsung dan tunggal dari ancaman pencemaran kredibilitas yang dilakukan oleh Nikita melalui media elektronik. Itu jaksa penuntut umum harus membuktikan itu. Kemudian jangan lupakan peran Dr. Oki sebagai perantara.
yang menyarankan RG untuk ini dari ini lagi ya, dari surat dakwaan ya, menyumpal atau membungkam mulut Nikita menggunakan uang, Benar. ya kan? Nah, indikasinya bahwa inisiatif untuk membayar justru datang dari pihak korban atau RG atau perantara. Jadi tidak ada paksaan murni dari Nikita, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jaksa penuntut umum di surat dakwaannya juga menyebutkan Nikita mengirimkan pesan kepada Dokter Oki yang mengatakan ajarin Mail dedinya BEMS. Nah, di sini kalau kita interpretasikan bahwa Nikita sedang belajar atau diajari cara meminta uang. Bahwa inisiatif dan strategi pemerasan itu bukan dari Nikita, tapi didalangi oleh pihak lain. Kalian mikir sendiri siapa. Dan Nikita ini hanyalah sebagai penerima manfaat. Nah, kemudian kita lari, mohon maaf ya teman-teman, waktunya cuma satu lagi, ke Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, penyertaan. Jaksa penuntut umum kan dalilnya bahwa Nikita bersama-sama dengan Mail, ya kan? Nah, Ya. di sini jaksa penuntut umum harus membuktikan peran aktif Nikita sebagai pihak yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pemerasan. Peran Nikita jika lebih dominan sebagai penerima hasil manfaat daripada yang menginisiasi keseluruhan perkara ini. Saksinya ada Mail, ada Dokter Oki. Nah, penyertaannya ini harus diperdebatkan apakah Nikita ini masuk ke dalam pusaran orkestrasi terhadap perkara ini. Nah, di sini saya mengambil kutipan dari surat dakwaan. Ada komunikasi antara Nikita dengan Dokter Oki. Aku mau duitnya aja, atau deal 4 liter ya dedinya BEMS. Akhirnya aku bisa bayar sisa KPR ku. Terima kasih dedinya BEMS. Secara interpretasi kan sebagai ekspresi keinginan kita untuk mendapatkan uang. Tapi belum tentu secara mutlak membuktikan bahwa Nikita adalah otak atau pelaku utama pemerasan yang mengancam. Ini mohon dipahami ya. Jadi jaksa penuntut umum banyak sekali yang harus dibuktikan terhadap Nikita ini pelaku utama ya dan sebagainya. Dan itu saja dulu dari pasal 27B ayat 2, Jungto pasal 45 ayat 10 dan Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih. KUP. Terima kasih. Ya, tadi guys, pemirsa yang ada di sini, tadi ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti bisa ditanyakan sebentar ya. Bang Arya, apa ada yang mau ditanyakan kepada Pak Yamin, Dr. Emran, atau Kak Sisil? Halo, selamat malam. Ya, malam. Jadi gini, buat ini ya, buat Bang Yamin, ada Pak Dr. Emran, ada Kak Sil. Ini saya cuma mau bertanya seperti ini. Itu perihal kemarin 3 saksi ahli yang ditampilkan di persidangan. Menurut Pak Yamin, Kak Sil, dan Pak Emran, itu atas kesaksian mereka itu seperti apa kemarin? Karena banyak yang kalau menurut saya nih orang awam, banyak kejanggalan yang saya temukan di jawaban mereka. Terima kasih. Ya, sebentar. Berarti loncat di persidangan akhir ya ini ya? Iya, betul. Oke. Bang Yamin gimana? Kita mau bahas di persidangan yang akhir atau mengusut dari belakang atau bagaimana? Ya lanjut lah ya. Maksudku ada satu aja yang boleh saya tanggapin, satu dari Pak Dr. Emran itu sebenarnya sangat menarik.
ya, dia pun mengatakan dakwaan ini bermasalah sebenarnya. Karena tidak bisa digabungkan pencemaran nama baik dengan 369, doktrin berbeda. Itu yang bermasalah. Seharusnya dari awal dakwaan ini ditolak oleh hakim. Namun problematikanya di negara ini kita, ya, obscure libel itu harus berjalan langsung, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara ahli saksi itu kan ada beberapa ya. Ada yang pertama yang cewek itu, saya rasa itu kabur lah, karena dia tidak melihat, tidak mengetahui. Jadi itu testimonium di auditu. Orang yang nggak melihat, orang hanya katanya aja itu. Nah, prinsip ini memang digunakan oleh jaksa, oleh JPU sebagai alat yang sangat tricky. Karena di awal seolah-olah mereka sudah dapat membuktikan, dihadirkanlah orang-orang seperti ini untuk menggiring opini bahwa orang ini jahat. Itu psikolog ini orang ketiga, saksi ketiga yang nggak melihat, yang nggak mendengar, gitu. Ya, sebentar saya potong ya, Pak Yamin. Di sini ada yang bernama Dedi. Dedi ini adalah orang dari Reza Gladys dan Fitri Sael Teruh. Ya, mohon didengarkan, kuping dibuka, dan Anda bisa mencermati. Kalau Anda pintar, pasti Anda akan masuk ke otaknya. Kalau Anda bodoh, berarti Anda out dari sini. Lanjut, Pak. Nah, jadi Lanjut. apa ya? Memang perkembangan hukum sifatnya yang bergerak, apalagi hakim negeri kita ini. Kita harus cari berapa banyak putusan yang obscure libel yang harus maju kembali. Di negeri ini banyak, saya sudah lakukan penelitian itu. Itu yang pertama. Terkait ahli, kembali lagi ya. Ahli yang pertama ini hanya penggiringan opini. Ini disebut testimonium de auditu. Dia bukan expert, dia bukan testimonium de expert, bukan saksi ahli, bukan saksi fakta, bukan saksi yang mengalami, bukan yang saksi terlibat langsung. Orang yang sedang hamil habis tidur sama suaminya, lalu tiba-tiba ditarik, disamperin, kamu mau dong? Ini hanya penggiringan opini, inilah kejahatan. Dari awal saya bilang dakwaan ini penuh dengan manipulasi, psikologi bahasa. Penggiringan opini. Itu yang pertama. Jadi bagi saya ini hanya hama keadilan aja tuh saksi perempuan itu. Yang kedua, saksi bahasa, forensik linguistik. Saya rasa di negeri kita ini salah. Yang kemarin itu saksi bahasa itu hanya saksi bahasa saja, bukan forensik linguistik. Bukan saksi bahasa dalam pembuktian hukum pidana. Ini masalahnya. Keterangan dia itu nggak berguna dalam pembuktian pidana. Kenapa saya katakan tidak berguna? Linguistik forensik itu pertama kali dilakukan tahun 1950. Terjadi satu sejarah Derek Bentley di Inggris. Ya, jadi saya singkat saja. Ada dua kasus yang menjadikan dasar pembuktian secara linguistik forensik di dunia ini yang menjadi rujukan Indonesia. Pertama kasus Derek Bentley 1950 yang diungkap 1994. Yang kedua, tahun 1986 terjadi kasus Timothy Evans dari Swedia. Itulah pertama kali dibongkar oleh Profesor Ian Staffix. Bagaimana bahasa bisa mempengaruhi orang dibebaskan atau dihukum. Nah, bagaimana cara pembuktian forensik bahasa itu? Ya dasarnya sama dengan ahli bahasa. Tapi ada tambahannya. Ahli bahasa menilai bahasa itu satu dari semiotika, gramatikal, lalu dikaitkan dengan kultur, kebiasaan budaya. Bagaimana situasi berbicaranya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan. Sedangkan linguistik forensik pembuktian bahasa dalam pidana, ya, bagaimana ditambahin dasarnya sama, namun ditambah dia ucapan-ucapan, contoh nih, ucapan Nikita Mirzani atau Ismail itu, ya, yang ada di dalam SMS, yang ada di dalam apa saja itu, yang sifatnya tidak terlihat, dikaitkan dengan dakwaan, dikaitkan dengan BAP pertama kali,
lalu dikaitkan dengan dakwaan, adakah penggiringan opini? Adakah manipulasi bahasa? Contoh, bahwa bla bla bla, bahwa. Kalau dalam bahasa Inggris then. Dulu kasus Derek Bentley itu menggunakan 31 kali kata then. Sehingga rupanya polisinya dan jaksanya biadab mereka. Mereka giring, mereka ciptakan satu bahasa. Sehingga orang ini dianggap bersalah. Padahal dalam ilmu komunikasi ada 3 jenis komunikasi. Ada body language, ada ada aksen, ada bahasa tertulis. Bahasa tertulis ini kekuatannya dalam komunikasi hanya 7-8%. Nah, bayangkan bagaimana WA bisa disebutkan di dalam pengadilan dengan bahasanya yang memelas, saya diperas, saksi yang saya bilang itulah hama keadilan itu. Benar. Itu kan itu WA. Nah, forensik bahasa harus menilai bagaimana kira-kira kejadian itu. Bagaimana mereka membicarakan itu, bagaimana nadanya. Iya Bang Yamin, tapi tidak adanya. Nah, yang menyedihkan adalah tidak adanya bukan ketetapan. Tidak adanya untuk bahasa WhatsApp atau WA yang seharusnya itu tidak dibacakan tapi dibacakan. Nah, itu yang membuat terkadang kenapa kok orang-orang ini seperti downgrade, tidak mempunyai value yang tinggi. Iya Bang ya? Kan kita dengar saya dipaksa, dia WA saya meminta uang 15 miliar, dokter mengancam. Itu kan bahasa yang dikemas dengan body language dan aksen. Seluruh ahli komunikasi psikologi sepakat bahwa bahasa dalam kata-kata paling lemah. Makanya di grup-grup WhatsApp itu sering berantem. Karena ada yang belum makan menafsirkannya, maka dia marah sendiri. Orang yang menafsirkan bahasa secara tertulis tergantung kejiwaannya. Dalam forensik harus dikaitkan aksennya bagaimana sih kira-kira orang ini. Ada nggak? Contoh begini nih. Kasih aja dia, kalau dia bagaimana? Dia akan speak up. Mbak NM itu akan speak up. Apa arti speak up? Ketika bagaimana Ismail menyampaikan itu kepada RG, apakah dia contoh begini menggunakan aksen karena pertemuan? Kalau Mbak tidak memberikan duit itu maka dia akan speak up. Itu mengancam. Benar. Ya, tapi kalau jadi ini bahayanya bahasa, ini forensik yang harus diketahui. Selama ini tidak ada pembuktian forensik di Indonesia, apalagi yang kemarin itu nol. Yes. Gitu loh. Yes. Itu dari saya, Mbak. Bahkan ahli bahasa pun tidak pernah mendengarkan video rekamannya Pak Yamin ya? Ya gini, jadi gini, Bang Yamin ya, ahli bahasa pun tidak seharusnya menyah-menyah ya kalau kita bilang ya, tolong dong, gimana ya ini. Itu apakah seharusnya diperkarakan juga itu, Bang Yamin? Kalau saya, sepengetahuan saya, dalam sejarah pembuktian linguistik forensik, tidak bisa ya, Maif ini ya, tolong dong gimana ya? Gimana itu? Apa kabar itu orang seperti itu? Apakah pendidikannya rendah? Apa gimana itu Pak? Mohon dijawab. Dia bukan pendidikannya yang rendah, moralnya yang rendah. Yang plong-plong apa gimana ini? Dia sengaja membuat itu agar dia mengesankan, meyakinkan hakim. Kalau saya mematikan kamera saya bicara, pasti hanya terdengar suara saya. Kalau saya kencengin, orang menganggap saya marah. Ini ya Mbak ya, dalam bahasa komunikasi, ada orang minjam kunci motor saya, datang ke rumah saya. Ini body language-nya. Bang Yamin minjam motormu dong. Saya tanpa jawab, saya ambil, saya kasih kunci. Itu kira-kira mengasih tapi benci atau apa itu? Kan begitu bahasa berbicara. Itu yang harus diuji secara forensik. Bagaimana
gelagat bahasa tubuh Ismail ketika mengatakan kalau kamu tidak memberikan NM akan speak up. Bagaimana kira-kira? Apakah dia menekan? Apakah dia membentak? Jadi biar diketahui memaksanya. Kan begitu ya. Termasuk yang lain-lain yang diucapkan oleh NM di dalam WhatsApp-nya itu, yang ditafsirkan oleh jaksa, itu cara pembuktian yang menipu. Karena apa? Bahasa jaksa dua orang yang berbeda. Makanya dibutuhkan ahli psikologi komunikasi. Bukan ahli bahasa saja yang dikaitkan dengan hukum pidana. Gitu loh. Itu masalah dalam ahli bahasa kemarin itu nggak ada poin. Bahkan dia ikut menjerumuskan seseorang untuk dipidana dengan manipulasi gaya bahasanya. Itu menurut saya. Oke. Ya. Dokter Emran, apakah masih ada di sini? Halo? Iya, iya. Ya. Jadi sebenarnya saya lebih tertarik untuk apa ya? Saya setuju dengan Kak Alisa apa namanya Kasil nih. Memang karena kebetulan saya nggak punya pengetahuan lain, hanya punya pengetahuan hukum. Jadi yang bisa saya kritisi atau mungkin saya terjemahkan atau saya tafsirkan adalah hal-hal yang bersifat normatif yuridis. Kaitannya dengan elektronik ataupun bahasa, ya mungkin teman-teman lain bisa ya punya kemampuan itu untuk mungkin ya lebih paham lah. Tapi kalau saya sendiri memang nggak bisa. Saya makanya terus terang kalau kita bicara pasal 27B maupun dengan pasal 369 ini sebenarnya lebih menarik sebenarnya. Itu pertama. Yang kedua, kaitannya dengan saksi. Saya terus terang kemarin itu ketika melihat pertanyaan dari PH, itu saya agak miris sebenarnya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Sebenarnya ini momen untuk kemudian mematahkan dakwaan. Nggak ada lagi cara lain untuk mematahkan dakwaan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak relevan, itu kemudian menjadi membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu dan kemudian membuang-buang kesempatan. Karena memang momentumnya ini adalah pemeriksaan ahli, itu merupakan momentum yang baik untuk kemudian melakukan pembelaan terhadap Ya, terdakwa. Benar. terdakwa. Tapi ya saya contohkan kemarin, ada pertanyaan-pertanyaan yang gak relevan kaitannya dengan pembuktian unsur yang ditanyakan kepada ahli IT. Ini kan membuang-buang waktu. Yang perlu kita yakinkan itu adalah hakim. Hakim itu dalam prinsipnya disebut sebagai ius curia novit. Kalaupun kita bicara banyak pun, pada akhirnya hakim itu ya dia dengar, tapi kemudian nggak mau masuk sebagai bahan pertimbangan dia dalam rasio residendi dia nanti. Maka nanti kemudian itu diabaikan. Konsekuensinya itu kita ini begini, berbeda dengan sistem yang kalau di Amerika itu kan advisory. Jadi memang yang perlu kita yakinkan itu adalah juri. Bego sekalipun itu juri, tapi keputusan ada pada mereka. Mereka nggak tahu hukum. Berbeda dengan hakim kita di Indonesia. Jadi ada pertanyaan banyak sekali saya lihat memang waktu yang mubazir. Saya terus terang, saya sangat menyesal. Saya bilang kenapa kok malah ditanyakan hal-hal yang gak relevan dengan ekspertise-nya si ahli ini. Ya. Itu menjadi buang-buang waktu. Pertanyaan unsur ini, unsur itulah. Itu kan sudah masuk pada substansi. Makanya yang perlu ditanyakan itu adalah hal-hal teknis yang kaitannya dengan ITE. Bagaimana cara memperoleh alat bukti, bagaimana cara menyajikan alat bukti yang sebagaimana ditanyakan oleh hakim kemarin. Itu pertanyaan yang relevan. Maka hakim kemarin itu sebenarnya dia membantu PH. Karena dia lihat PH ini sepertinya kehilangan angle nih. Nggak menggunakan momentumnya untuk melakukan pembelaan. Kelihatannya kehabisan ide dan sebagainya, saya juga nggak tahu. Tapi ya kelihatannya mungkin menjadi mubazir waktu itu. Waktu yang digunakan mestinya maksimal, tapi kemudian menjadi sia-sia. Yang kedua begini, ada satu saksi yang memang bukan saksi auditu, tapi de auditu yang benar, yang dikatakan oleh Bang Yamin itu benar. Auditu, testimoni de auditu. Hanya saja Bang Yamin lupa kalau dalam pasal 165 itu pada pasal 186 itu
sudah diubah, sudah ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa saksi de auditu itu bisa didengar keterangannya di persidangan kalaupun dia bukan merupakan saksi fakta yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau eyewitness lah. Hearsay itu bisa didengar keterangannya, bisa didengar keterangannya. Kendati pun dia tidak pernah disebutkan di dalam dakwaan. Tapi hakim berwenang untuk memanggil saksi yang tidak pernah disebutkan di dalam dakwaan. Kenapa? Karena ada perbedaan antara peradilan pidana dan perdata. Kalau perdata itu hakim bersifat pasif. Nah, sementara dalam pidana hakim itu bersifat aktif. Makanya siapapun bisa dipanggil oleh dia untuk menggali kebenaran material. Nah, makanya saksi kendati pun nggak pernah dibunyikan, nggak pernah disebutkan dalam dakwaan, hakim berwenang untuk kemudian memanggil orang tersebut dalam kepentingan untuk menggali kebenaran material. Nah, terus kira-kira ada nggak bobot dari kesaksian itu? Otomatis ada. Tapi seberapa besar bobotnya itu otoritatif dari hakim itu sendiri. Otoritatif dari hakim sendiri. Saya yang kedua begini. Saya setuju dengan Kasil tadi kaitannya dengan normatif yuridis. Kalau kita melakukan penafsiran, berarti setiap orang atau barang siapa itu kan berarti dia merujuk pada subjek delik atau terduga atau terdakwa per hari ini. Terdakwa yaitu NM maupun yang temannya. Yang kedua kaitannya dengan maksud. Dengan maksud ini dalam teori hukum itu namanya obstacle ohmer. Ada corak kesengajaan, artinya dengan maksud ini menunjukkan adanya motivasi si pelaku untuk melakukan satu perbuatan, dorongan, motivasi atau dorongan lah, dorongan artinya dorongannya itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Terus yang ketiga kaitannya dengan saya baca dulu ininya nih. Tulisan dengan ancaman. Saya memang kemarin saya minta dong dakwaannya ada di salah satu komal. Memang sudah dikirim, tapi saya belum baca lah itu. Saya tadi cuma mau baca, hanya saya waktunya terlalu singkat ya, terlalu singkat. Jadi sebenarnya sekarang ini nggak ada cara lain untuk mematahkan dakwaan itu terkecuali dengan mematahkan itu argumentasi forensik yang ada pada dokumen elektronik tadi. Ya, mungkin salah satu cara itu adalah menghadirkan dokumen elektronik itu secara utuh. Kalau sekarang ini kan hanya diekstraksi. Artinya yang diekstraksi itu dia sudah merupakan dia sudah tertulis nih. Dia tertulis. Jadi untuk menguji itu haruslah itu dihadirkan gadget dan sebagainya itu. Kalau hanya bersandar pada apa yang sekarang ini, ya saya kira saya sepertinya agak yakin aja dakwaan itu sepertinya ya sudah mendekati, karena nggak ada cara lain lagi. Kalau kita pakai pendekatan bahasa, ya sama aja. Kalau kita pakai pendekatan apa lagi? Pendekatan besok ini mungkin ada ahli hukum pidana. Terus yang kedua begini, mungkin dengan Kasil ya. Pasal 55 itu sebenarnya nggak ada pelaku utama di sana. Semua yang ada pada pasal 55 itu merupakan pelaku utama. Maka dalam konsep meeting of mind, setiap pelaku itu merupakan substantive part, merupakan pelaku penting yang tanpa satu pelaku tindak pidana tidak terjadi, yang disebut sebagai substantial part, bagian terpenting. Katakanlah itu ada 3 orang di situ. Kalau nggak ada perannya Mail, tindak pidana nggak terjadi. Kalau nggak ada perannya Oki, berarti tindak pidana nggak terjadi. Maka semua pelaku di situ itu memiliki peran penting untuk terwujudnya delik. Nah, konsekuensinya apa? Mereka itu semua sederajat. Berbeda dengan Whitlocker. Whitlocker ini orang yang kemudian menganjurkan. Menganjurkan ini berarti orang yang menganjurkan itu merupakan intelektual dadernya. Sementara material dadernya ini adalah si Nail dan yang lainnya. Motif dari tindak pidana itu ada pada intelektual dader. Tapi si intelektual dader ini menggunakan material dader untuk melakukan tindak pidana. Itu berbeda lagi dengan konsep yang plagiar. Kalau plagiar ini juga ada 2. Kalau plagiar berarti ada 2 konsep. Satu konsep itu namanya disebut sebagai manus domina, tangan yang menguasai. Sementara pelaku itu disebut sebagai manus ministra, tangannya dikuasai.
Konsekuensi tangan yang menguasai dan tangan yang dikuasai ini adalah tangan yang dikuasai itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kenapa? Karena dia under pressure, di bawah tekanan. Sementara niat jahatnya itu adalah manus dominannya, tangan yang menguasai. Jadi saya contohkan, saya menyuruh seseorang dengan saya acungkan pistol ke orang itu untuk melakukan satu tindak pidana. Kalau kamu nggak bacok dia, saya tembak kamu. Benar. Artinya bahwa niat jahat itu tidak ada pada manus ministranya, tapi niat jahat itu ada pada manus domina. Lalu kalau kita kontekskan pada paham yang berlaku di Indonesia, paham dualistis yang kemarin disebutin oleh Bang Yamin, itu yang disebut oleh Bang Yamin sebagaimana ajaran Hezewel Kesuringa itu antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini dipisahkan. Seseorang yang sudah melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana. Perlu dilihat dulu ada nggak mestrea pada orang tersebut. Karena dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Makanya kalau orang melakukan tindak pidana dan dia tidak memiliki kesalahan, maka dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Konsep itu berlaku pada hukum di Indonesia. Sehingga yang terpenting adalah dilihat mestrea pada perkara ini. Kira-kira si Nikmir itu ada nggak menstreanya? Lalu kemudian si Mael ini ada nggak menstreanya? Perbuatannya saya kira sudah terbukti. Menstreanya yang perlu kemudian dibantah. Ya, benar. Nah, yang perlu dibantah itu adalah menstreanya. Satu hal lagi yang terpenting kaitannya dengan digital forensik. Digital forensik itu kalau bisa dimintakan untuk dihadirkan utuhnya. Jangan sampai sudah dipotong dan sebagainya. Kita nggak tahu. Ini saya nggak menjudge ya, saya nggak menjudge. Cuman memang dalam praktek yang namanya digital forensik itu sesuatu yang adanya di elektronik lalu kemudian diekstraksi ke dalam alat bukti surat. Lalu kita nggak tahu kira-kira yang mana, apakah ini ada sebagian yang sudah dipotong ataukah sudah disesuaikan dengan dakwaan, kan kita nggak tahu. Nah, Benar. kita nggak tahu karena itu sudah berjalan. Jadi satu-satunya cara itu menurut saya ya dimohonkan kepada hakim kepada hakim agar hakim dapat memerintahkan JPU menghadirkan alat bukti elektronik itu secara utuh, kira-kira itu. Kalau masuk kepada substansi kira-kira ini bersalah apa enggak, terus terang saya belum bisa sampai ke sana karena saya belum baca dakwaan itu secara utuh, kira-kira begitu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sini ada 3 orang yang mungkin akan menanyakan kepada Bapak Yamin yang terhormat dan Pak Dr. Emran dan Ibu Sil. Ya, silakan untuk lawyer. Tentang saksi ahli boleh, tentang ahli boleh enggak? Tadi saya belum ditanya tentang ahli, boleh enggak? Saya gini-gini magister loh, Vista. Silakan, silakan kan. Tapi menyimpulkan. Bukan menyimpulkan, jadi sama dengan keterangan Pak Emran ya. Pak Emran ini saya hormati beliau ya, karena memang kalau penjelasan beliau juga runut juga ya terhadap pasal-pasal dan penjelasan-penjelasannya. Secara logika hukum masuk di saya, ya kan? Kita bicara jangan melihat dia itu mendukung RG, saya mendukung kita. Jelas kalau saya mendukungnya Nikita. Tapi kalau dalam bahasa hukum kita harus satu sama-sama, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Situ dulu ya. Nah, Ya. jadi Silakan terima kasih waktunya. Jadi ketika bicara tentang ahli ini kan dihadirkan sesuai dengan pasal 1 ayat 28 KUHP untuk membuat terang suatu perkara, bukan membuat gelap. Nah, jadi ahli ini harus betul-betul dengan keahliannya hadir di persidangan, diminta opininya, diminta sudut pandangnya, diminta penjelasannya. Itu seperti itu. Namun yang diperlihatkan kepada kita kemarin justru ahli ini bingung pertanyaannya juga apa, dia mau jawabnya apa. Jadi saya melihatnya nggak nyambung. Ya. Entah yang salah yang bertanya atau ahlinya, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas ternyata setelah saya dengarkan baik-baik ya, bahwa barang bukti yang diberikan oleh penyidik kepada ahli hanyalah percakapan WA yang
yang sangat disayangkan sekali hanya dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Ketika kita bicara kasus ini adalah kuncinya percakapan. Bukan percakapan warung kopi, bukan percakapan di nasi padang, tapi percakapannya di HP, melalui WA atau melalui telepon. Otomatis sumber daripada percakapan ini adalah HP. Saya tidak pernah melihat di ruang persidangan HP tersebut dihadirkan, baik HP saksi korban maupun HP terdakwa maupun HP Mail ya sebagai saksi mahkota. Tidak pernah diperlihatkan di persidangan. Yang saya herankan hingga hari ini sebenarnya sumber daripada surat dakwaan ini kan asalnya dari percakapan. Percakapan ini asalnya dari suara dan dari katanya WA. Mana? Tidak pernah dihadirkan. Jadi kita hanya dipertontonkan seperti sinetron. Dan ternyata kita juga diperlihatkan di persidangan bahwa saksi ahli ini hanya dibacakan oleh jaksa penuntut umum mengenai percakapan tersebut. Ini gila loh. Ini ada ahli, contoh ahli IT, ITE ya. Ahli ITE ini nanti kita bisa menerangkan atas pertanyaan kita. Contoh begini. Saudara saksi, apakah saudara saksi tahu bahwa percakapan ini berasal dari HP ini? Apa diperlihatkan pada saat penyidikan? Apakah HP ini sumber suara atau sumber percakapan WA? Gitu kan? Nah lantas kata ahli, betul, oke. Kemudian ahli mendengar suara tersebut, rekaman tersebut dari mana? Apakah dari HP tersebut atau dari flash disk? Dari flash disk ditransmisi ke flash disk, kan bisa ditanya seperti itu. Namun HP tidak diperlihatkan, suara dari flash disk juga tidak diperdengarkan. Kalau saya mengintip SIP PPN Jakarta Selatan, ada 2 dokumen elektronik dan 3 transmisi elektroniknya, 1 HP, kemudian 2 flash disk, 1 abu Acer, 1 hitam robot. Ini nggak pernah diperlihatkan ataupun diperdengarkan. Bagaimana kita bisa mengakui bahwa dakwaan itu betul? Dakwaan itu saya lihat semuanya percakapan. Ini percakapan di mana? Belum dikasih tahu. Dan pada saat ahli IT itu tidak dimanfaatkan untuk minta kepada majelis hakim agar meminta jaksa memperlihatkan barang bukti tersebut dan diperdengarkan. Karena kalau kita mengacunya kepada percakapan WA pun, apakah percakapan WA ini setelah di screenshot kemudian di print out sudah melalui lab digital forensik atau belum? Karena baik HP-nya, percakapan WA-nya dan melalui di screenshot ini dan bahkan flash disk sumber suara itu sudah diperiksa belum di lab digital forensik. Nah, lantas dari ke-6 barang bukti yang ada di SIP PPN Jakarta Selatan ini, apakah sudah ada surat perintah penyitaannya? Apakah sudah ada berita acara sitanya? Kemudian apakah sudah ada penetapan pengadilan terhadap barang bukti tersebut? Kalau itu tidak ada, berarti kan dakwaannya dari mana asal? Berarti dakwaannya harus batal demi hukum kalau demikian itu. Nah, lantas mengenai barang bukti digital ini semestinya ada berita acara dari lab digital forensik. Jadi ada 4 dokumen yang menyertainya terhadap barang bukti. Percakapan-percakapan itu saya anggap masih bodong hingga hari ini. Belum diketahui unsur sumber suaranya, sumber percakapan WA yang di screenshot dan di print out ini dari mana. Sampai sekarang saya belum tahu. Jadi untuk dakwaannya apabila itu tidak bisa dihadirkan di ruang persidangan, otomatis itu bisa dibantah di pledoi dengan seksama dan saya meyakini putusan akan bebas atau free sprach, demikian. Ya, ini Kasil, terima kasih banyak, sangat menarik sekali ini. Karena masih transparan ya dalam arti semuanya ya. Karena apa yang saksi, apa yang dihadirkan oleh di PA, saksi-saksi ini adalah hanya membaca dari jaksa penuntut umum, dari JPU. Bagaimana tanggapan Pak Yamin atau Dr. Emran untuk menanggapi apakah benar ya
kalau dilihat dari penilaian kasat mata seorang bapak ya, yang selalu saksi itu selalu membaca dari keterangan JPU saja. Silakan, Mbak. Halo, Ya, halo. saya. Ya. Iya, oh, Mbak Vista, saya izin jawab dulu Bang Emran tentang saksi yang pertama tadi. Makanya tadi saya sebutkan Pak Dokter, ini konsep saksi ketiga, orang yang tak mengalami, hanya penggiring opini. Sebab apa? Mereka, jaksa tadi saya sebutkan, jaksa itu sudah merasa confidence dengan giringan-giringan sejak awal. Tapi kita jangan lupa, saksi fakta itu tidak meringankan mereka, tidak mau berpihak kepada kejaksaan, tidak berpihak pada JPU maksudku. Makanya saksi ini, kita ingat putusan 26 kasus, oke, kasus yang sangat ramai lah ya, Ya. kasus yang di Solo tentang Bambang Tri. Semua saksi itu hanya katanya betul berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu diakui. Yusril Iza Mahendra yang mengujinya dulu itu. Ya, kalau hanya orang yang melihat mengalami akan sangat sulit. Tapi kita jangan melupakan konstruksi ini terlalu jauh orang yang diceritakan. Bayangkan kalau kita menjadi saksi karena kita dengar dari TikTok. Artinya apa? Saya yakin ini strategi jaksa untuk meyakinkan hakim menggunakan konsep testimonium de auditu ini ya sebagai penggiring opini saja. Makanya dipertegas dengan 15 miliar mau memeras tadi. Itu kan penggiringan sebenarnya. Gitu loh. Itu tanggapan saya terhadap pernyataan Prof. Emran tadi. Yang kedua, perihal saksi-saksi yang lain ya. Memang kalau boleh jujur, saya kurang puas dengan pertanyaan-pertanyaan yang di dalam itu. Sangat kurang puas. Karena saya sepakat, kita pun harus sepakat bahwa mens reanya inilah yang harus diperkuat. Ya, karena satu tindak pidana itu terdiri dari dua unsur. Satu tindak pidana terdiri dari dua, ada perbuatan, ada niat. Nah, uang sudah nyebrang. Ini dianggap sebagai kejahatan. Ya. Maksud saya pribadi sebenarnya, Mbak Vista, teman-teman, saya lebih kesepakat ini tadi yang disinggung oleh Dr. Emran tentang misbruik van omstandigheden itu perjanjian yang memanfaatkan sisi lemah, yang kondisi yang tidak seimbang dari salah satu pihak. Akan tetapi itu bukan perjanjian yang dilarang oleh hukum. Itu mungkin untuk yang lain kali, Mbak Vista ya. Ada Bang Lawyer juga. Ya. Ya. Untuk Bang Emran, apakah ada tambahan tentang pertanyaan saya pertanyaan dari Ibu Sisil ya? Ibu Sil ya, untuk saksi-saksi yang mungkin untuk saksi-saksi yang ternyata hanya berdasarkan membaca dari jaksa penuntut umum. Ya, saya sekalian izin nih Bang Yamin, Kasil dan semuanya, host, Bang Lawyer, Fantasi, semuanya, Bang Aryo. Saya mungkin sekalian closing down saya ya. Jadi gini nih, saya sebenarnya sih yang menjadi fokus kemarin itu harusnya dari tim PH itu saya PH-nya ini saya juga agak ngerti kenapa, mungkin apa dia capek atau bagaimana, lalu kemudian ada banyak hal yang pada akhirnya terlewati dan itu sangat merugikan menurut saya. Itu sangat merugikan karena ketika kita bicara kaitannya dengan pemeriksaan alat bukti, setiap tahapan itu merupakan tahapan yang sangat-sangat krusial. Dan itu benar-benar harus dimanfaatkan. Tapi kelihatannya memang kemarin itu banyak sekali hal yang bersifat redundant, mubazir. Nah, yang kedua begini, mungkin saya sekalian mungkin dengan Bang Jamin. Kalau kita baca pasal 188 itu kaitannya dengan bukti petunjuk.
ya saya yakin sekali mungkin Bang Lawyer atau Kasil atau mungkin Bang Yamin sangat paham lah. Di situ ada satu prinsip namanya circumstantial evidence. Itu dia kaitannya dengan bukti tidak langsung. Dalam bukti tidak langsung itu dia menggunakan yang namanya probative evidence. Probative evidence itu adalah persesuaian antara satu fakta dan fakta lainnya yang kemudian membenarkan suatu isu. Dan alat-alat bukti itu bukan merupakan alat bukti direct evidence, tapi dia bersifat indirect evidence, alat bukti tidak langsung, Bang Yamin. Alat bukti tidak langsung itu oleh hakim kalau sekiranya kekurangan alat bukti, kekurangan alat bukti untuk memenuhi dua kualifikasi alat bukti, maka hakim dapat menggunakan yang prinsip circumstantial evidence itu. Bisa nanti dibaca teman-teman. Apa yang dimaksud dengan circumstantial evidence? Di situ ada dua persesuaian yang bersifat yang bersifat corroborating evidence. Persesuaian yang pertama adalah fakta-fakta itu membuktikan adalah adanya perbuatan yang didakwakan. Yang kedua, persesuaian yang kedua, fakta-fakta tersebut menunjuk pada pelaku lah yang bertanggung jawab terhadap apa yang didakwakan. Makanya menurut saya, kendati pun kemarin dia bukan merupakan saksi fakta, dan saya nggak tahu kemarin itu sebenarnya dihadirkan itu sebagai saksi charge apa ada charge. Tapi memang kelihatannya dalam keterangan-keterangan si saksi kemarin itu memang cukup memberatkan. Makanya kalau kita gunakan teori profiling, scientific profiling, ya karakteristiknya ini akan dilihat gitu loh, bahwa sebenarnya pelaku ini sebenarnya sudah terbiasa belum melakukan perbuatan seperti ini. Nah, itu akan membentuk keyakinan hakim. Kalaupun sebenarnya itu nggak pernah ada dalam dakwaan. Makanya saya terus terang, memang ya para PH ini saya juga nggak tahu lah sebenarnya apa sih yang terjadi. Tapi saya lihat kemarin itu yang pertanyaan yang paling tajam itu adalah dari pertanyaan si terdakwa sendiri. Ya. Terdakwa itu pertanyaannya yang lebih tajam. Saya malah berpikir kok ini sepertinya PH-nya adalah terdakwa. Karena PH seolah-olah membela dirinya sendiri di sana. Sementara PH-PH ini saya lihat kok pertanyaannya apalagi kaitannya dengan cara memperoleh alat bukti. Cara memperoleh alat bukti itu sebagaimana dijelaskan oleh Kasil tadi, saya sangat setuju. Karena dalam prinsip itu ada namanya unlawful legal evidence. Perolehan alat bukti itu haruslah mengikuti aturan hukum. Kalau misalkan alat-alat bukti yang diambil dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum, berarti alat bukti itu harusnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan tidak memiliki bobot pembuktian. Harusnya itu yang dicecer. Tapi kelihatannya ya balik lagi, saya sih bukan bermaksud untuk mengkerdilkan PH-nya lah. Tapi terus terang saya prihatin. Saya sangat prihatin. Jadi kalau nanti pada momen pemeriksaan, saya nggak tahu besok ini ada pemeriksaan apa lagi. Tapi sebisa mungkin manfaatkan persidangan berikutnya. Karena apa? Karena balik tadi saya bilang, yang perlu kita yakinkan itu adalah hakim, bukan netizen. Nah, jadi seolah-olah pertanyaan kita membuat ahli itu kebingungan, itu sebenarnya nggak menguntungkan. Nah, sementara kalau di Amerika itu yang menyatakan guilty or not guilty itu adalah juri. Itu merupakan representatif dari publik. Juri itu nggak tahu apa-apa, dia bukan orang hukum. Sementara hakim orang hukum, jadi ketika ada pertanyaan yang menurut dia nggak relevan, itu sama sekali nggak akan dipertimbangkan dan itu akan sangat merugikan terdakwa. Oke, saya mohon maaf, ini waktu saya tadi pulang langsung saya hormati Bang Yamin kan, saya langsung naik. Besok lah, insya Allah Ta'ala besok saya coba baca dulu itu dakwaannya. Nanti kita lihat besok kalau ada waktu, bolehlah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Bang Yamin, mohon maaf ya. Imran, sedikit setengah menit saja Bang. Yang kita berbicara tentang indirect evidence, bukti tidak langsung itu sebenarnya tidak bisa seperti kemarin. Kenapa saya tidak sepakat itu disebut sebagai bukti tidak langsung, indirect evidence? Indirect evidence itu harus selalu ada keterkaitannya sebenarnya. Memang ini secara samar-samar ada terlihat keterkaitan karena dia bicara 15 miliar. Dia diperas, pernah dihubungi orang ini. Pernah dihubungi terdakwa gitu.
Tapi secara konseptual, bukti indirect evidence itu ya, contoh nih, saya menusuk orang dengan pedang atau dengan pisau, saya beli pisaunya. Jadi pisaunya itu direct evidence. Bill atau toko tempat saya beli atau bondnya itu indirect evidence yang didapat polisi dari tempat saya belanja. Itu indirect evidence. Bukan seperti ini konsep indirect evidence. Bahaya kita kalau begini. Ini makanya saya katakan ini penggiringan opini murni gitu loh. Walaupun ini konsepnya mirip, benar dan hampir benar, itu bahaya itu dalam pembuktian sebenarnya. Lanjut. Ya. Ya, terima kasih Bapak Yamin ya. Ya, makin Untuk izin turun ya. Mohon maaf semuanya Pak Yamin. ya. Terima semuanya. kasih sebelumnya untuk Dr. Emran tentang edukasinya tentang persidangan Nikita Mirzani ini. Semoga berjalan dengan lancar ke depannya dan menghasilkan yang baik. Ya. Ya, makasih semuanya. Ya. Salam sehat. Terima Selamat kasih. malam. Salam kenal, Sehat. Pak Amran. Itu ada Bang Lawyer Willy Kavista. Ya, iya. Tadi saya sudah mau mengaturkan ke Bang Lawyer. Oke, Bang Lawyer. Untuk pertanyaan, apakah sudah siap untuk ke Bapak Yamin? Rupanya Pak Yamin juga sudah capek ya. Ya, siap. Intinya saya izin mau diskusi aja dan menyampaikan beberapa poin aja terkait dengan dinamika yang terjadi aja, host, sama semuanya. Salam kenal Bang Yamin, ada Aryo, ada Bang Fantasi, dan saya tadi itu ada Kak Sil itu. Pengen juga ini nyentil Kak Sil ini, karena sempat nongol di persidangan. Iya, Ya. Kak Sil, bukan ada ya? Ya, untuk Bang Lawyer atau Fantasy Gallery bisa dipertanyakan apa yang masih tidak tahu atau menjanggal dengan kasus. Iya. Siapa nih, Bang Fantasi kah mau masuk duluan ataukah izin saya ini duluan, host? Terserah. Oh, Bang Lawyer ya. Ya. Tadi karena sudah masuk duluan tadi ya. Ya, silakan. Saya izin untuk ya, beberapa pandangan hukum karena memang saya sempat meng-up di VT saya terkait dengan awal mulanya itu terjadi termasuk Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Nah, kebetulan memang kalau dari segi aspek dokter itu kan pendukungnya daripada Nikita Mirzani selalu menyerang Reza Gladys. Nah, akan tetapi saya perlu jelaskan juga kepada masyarakat Indonesia, terkhususnya apabila dokter itu punya undang-undang lex spesialis dan juga punya PP yang memang diatur. Nah, undang-undang lex spesialisnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Kesehatan, dan yang untuk PP 28 Tahun 2024. Dan yang terbaru saat ini ada PMK namanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025. Saya yakin dan percaya juga kepala dinas di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini belum membaca terkait dengan PMK ini. Nah, yang dimana dulu kalau terkait dengan masalah pihak dokter, apabila ada permasalahan hukum itu melalui MKDKI namanya dan MKEK, Majelis Kehormatan Etik Dokteran. Nah, akan tetapi daripada pihak pendukungnya Nikita Mirzani kan hanya menyerang secara person terus di media sosial, termasuk Mbak Nikita Mirzani pun itu menyerang sosok pribadi. Nah, tetapi saya juga mengingatkan dari awal PT saya bahwasanya jangan sampai Reza Gladys untuk melaporkan, karena ini tadinya banyak yang tidak tahu pepesannya, maka bakalan jadi tahu. Nah, seperti sempat juga saya ibaratkan ini Mbak Pista, bahwasanya ada seorang perempuan minta uang kepada laki-laki. Oke? Nah, ternyata laki-laki ini merasa dia diperas. Setelah dicek di KUA, ternyata mereka sah suami istri. Mereka sah suami istri. Berarti ya apa yang dipinta oleh perempuan itu kepada seorang laki-laki itu berarti wajar. Namanya untuk nafkah.
Oke, nah yang permasalahan yang kedua ini terkait Nikita Mirzani dengan Reza Gladys ini kan berkaitan dengan masalah produk. Produk yang overclaim, produk yang etiket biru, produk yang tidak standar BPOM. Nah, inilah kekhawatiran dari awal. Nah, makanya terjadinya komunikasi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys melalui Mail untuk menyatakan silaturahmi dan sekaligus baiknya jangan sampai orang mengetahui terkait dengan produk yang dipegang sama Nikita Mirzani yang mungkin dari awal Reza Gladys memahami terkait dengan kekurangan dia. Nah, jadi terjadi yang komunikasi ini kan ada asas klausalitas, sebab dan akibat tentunya kita harus urai. Yang dimana tidak mungkin juga orang tiba-tiba ngasih duit kalau tidak ada asas klausalitasnya dan ada kepentingannya. Nah, yang dimana Reza Gladys memberikan uang karena dipinta sama Nikita Mirzani, mulai dinyatakan terkait dengan pemerasan. Setelah dicek di BPOM, apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani ternyata benar adanya dan fakta adanya. Ternyata memang tidak terdaftar di BPOM dan itu membahayakan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Makanya saya sampaikan kepada pendukungnya Nikita Mirzani, jangan Anda cuma teriak-teriak, bebaskan AMI. Tetapi kalau Anda membeli produk itu, nah dan berdampak tidak baik terkait dengan badan Anda ataupun diri Anda laporkan. Anda dilindungi Undang-Undang Konsumen. Apakah masuk di pasal 100, ayat 2, ayat 1-nya. Silakan diatur ke sana. Nikita Mirzani juga fokusnya ke arah sana. Nah, kan tetapi saya juga tidak membenarkan terkait tindakan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Mohon maaf ini sebelumnya. Kenapa? Jangan sampai juga masyarakat Indonesia karena selalu setiap mendengar informasi tidak dikunyah terlebih dahulu, melainkan langsung ditelan. Nah, karena bagaimanapun juga Nikita Mirzani sosok seorang ya public figure. Dengan sosok seorang public figure itu dia mohon maaf sekali dengan apa yang dia sampaikan, dia memanfaatkan masyarakat Indonesia yang melihat dari desa ataupun dari daerah dan balik tirai. Nah, ikut ke sana. Dan ternyata kan memang hidup di ibu kota. Nikita Mirzani kan melihat peluang itu. Bahwasanya ada yang bisa dimasukkan kepada komunikasi ke Reza Gladys. Yang dimana dia seorang public figure, kalau memang dia up itu barang, nah semua ibu-ibu ataupun pendukung dia, pengikut dia akan menghujat. Nah, sehingga siapa yang mendapatkan keuntungan ini? Ini mohon maaf nih, kalau ada ibu-ibu yang ada di dalam komal ini ataupun yang ngintip-ngintip, ya akhirnya yang mendapatkan keuntungan kan di sini siapa? Kalau memang kita posisinya tidak ketahuan dilaporkan seperti ini, ya mungkin adem ayem semua. Nah, tinggal balik lagi di sini. Siapa sih yang ngebisikin pertama itu? Itu kan berawalnya dari podcastnya DRL sama inisial Dr. O terkait dengan untuk pembersihan kolam skincare. Nah, akan tetapi saya juga tidak membenarkan Dr. O, yang dimana Dr. O ini yang mohon maaf dugaan yang membisikkan kepada NM terkait dengan penyakit-penyakit yang memang di dalam kolam ini, termasuk pabrik yang memang terbesar pembuatan maklon, yaitu H inisialnya, dan termasuk yang di Palembang yang menyatakan kemarin jadi saksi bahwasannya dia dipinta angka segitu besarnya. Termasuk Doktip sekalipun. Saya pun mengingatkan Doktip di sini juga. Kalau memang ada yang mendengar Doktip. Terkadang ini tidak ingat juga dengan sumpah profesi. Yang dimana Doktip, mohon maaf, dia seorang profesi. Yang profesi dokter. Dia punya klinik. Dia punya produk. Oke? Di sisi lain dia terima endorse terhadap untuk mereview produk orang lain. Tetapi di saat dia live mereview produk orang lain, dia membuka aib daripada produk orang lain juga di live tersebut. Secara etika dan adab kan tidak baik. Dia dibayar mahal tapi dia merusak. Tapi di sisi lain yang lebih parahnya lagi, dia menjadi konsumen. Tiga-tiganya ini diambil semua. Apakah betul cara di ibu kota begini?
Kan nggak sesadis itu juga kitanya. Ya mohon maaf ya, ini makanya saya silakan kita bisa diskusikan ini, tapi saya sampaikan karena banyak juga yang chatting bahwasanya kapan Ami bebas, bebaskan Ami, cari jadi minta tolong segala macamnya. Di sini pun juga ingin saya sedikit lagi teman-teman, bahwasanya saya sampaikan kepada para pendukungnya kita Mirzani juga, kalau sudah masuk ke ranah proses penyidikan dari tingkat polisian sampai kepada ranah kejaksaan ini, ya mohon maaf kecil sekali ini kalau memang mau langsung divonis bebas. Nah, karena apa? Ya kita tahu juga sosoknya Mbak NM ini. Orang pihak BCA aja dia mengeluarkan data aja mau dipermasalahin, apalagi kalau memang terjadinya vonis bebas. Mohon maaf, ini kita bisa diskusikan panjang ini. Kalau divonis bebas sama hakim, Iya, begini. Coba. Saya potong ya, Bang Lawyer. ya Mbak Pista. Kenapa Bang Lawyer bisa berbicara? Kenapa Nikita Mirzani ini mempunyai potensi yang kecil untuk bebas? Oke, terima kasih nih pertanyaan seksi sekali nih Mbak Pista. Karena izin juga menyampaikan, saya dulu pernah mengalami perkara juga di persidangan ya, yang dimana klien saya ini udah tua, bapak-bapak. Dia dipitnah bahwasanya dia diperkosa oleh ponakannya. Sementara ponakannya ini dalam keadaan halusinasi, dalam keadaan tidak sadar ataupun kerasukan. Oke? Dan ini bisa naik perkaranya sampai di tingkat pengadilan. Apakah ada orang yang tidak sadar itu ke dalam kondisi kerasukan menyatakan dia diperkosa dan perkosaan cuma 15 detik? Apakah ini yang dinamakan perkosaan? Tapi itu terlaksana sampai vonis di pengadilan, Mbak Pista. Nah, jadi maksud saya ini pun karena ini sudah, ya mohon maaf, ini kan adanya oknum Mbak Pista. Ini biar kita nggak posisi yang bisa kita debatkan panjang dan bisa kita biar nggak baper ya. Karena apa? Ini kan oknum yang nyumput di balik institusi, yang dimana sudah ada penggiringan dari awal. Oke? Di dalam kejaksaan pun juga, ya mohon maaf, ada oknum yang nyumput di balik institusi lagi. Bayangkan kalau memang ini posisi yang terjadi vonisan bebas, Nikita Mirzani akan melakukan upaya hukum kepada oknum-oknum ini. Apa enggak miring dunia ini dibuatnya? Oknum-oknum ini pun juga nggak tenang ini sampai saat ini. Nah, makanya saya juga sempat dulu menyatakan bahwa saya sama keluarganya klien saya, kalau nanti hakim sudah baik nih, hakim sudah melihat secara cermat, secara objektif, secara fakta hukum, fakta persidangan, hakim melihat. Tetapi kita lihat dalam 1 minggu sebelum putusan, kalau nanti di persidangan banyak polisi, berarti ada isi barang itu. Tapi kalau memang di persidangan untuk putusan itu nggak ada polisinya, berarti insya Allah kita akan syukuran, kita akan bawa pulang keluarga kita. Saya sudah sempat, nah ini kita analisa hukum namanya, bukan asumsi ya, mohon maaf. Mungkin teman-teman nanti juga akan berpikir ke sana. Kita lihat nanti akan di putusannya, apakah rame barakuda dan polisi, ataukah memang tidak. Mohon itu. Kalau misalkan Bang Lawyer, ini berkali-kali saya bicarakan di hari ini ya. Ada apakah 2 pilihan yang mungkin saya bicarakan ini salah ya? Ini masalah tidak akan selesai dengan sebegitu mudahnya. Apakah 1, masalah ini selesai dengan secara profesional ya, secara memang mutlak adil seadil-adilnya ya, dan itu 1. Yang kedua, apakah masalah ini akan menjadi masalah tanggung jadinya, Bang Lawyer? Oke, siap. Ya. Ini dua dulu ya. Yang ketiga, apakah nanti apabila NM bebas, apakah Nikita akan berdiam diri ataukah akan mengkick balik, memutar balikan saksi-saksi yang sudah memberatkan dirinya untuk dirinya. Nah, ini 3 pertanyaan yang saya setiap hari
tiap hari saya mikir, apakah masalah ini selesai begitu aja, hilang begitu saja bisa. Yang kedua, apakah akan menaruh dendam seorang NM ini kepada Reza Gladys dan di belakangnya ini, apakah ya? Ya itu. Yang ketiga, digantung, hilang begitu saja. Karena saya sendiri sempat mengalami kasus yang seperti itu, akhirnya hilang dengan sendirinya dan tertutupi dengan kasus yang lain. Seperti kasus saya yang Mbak Im dan Paula itu kasusnya hilang dengan sendirinya. Nah, apakah akan seperti itu? Apakah akan memanjang juga? Apakah akan tambah berpanjang saksi-saksi yang goblok-goblok, yang bodoh-bodoh itu, yang seperti kemarin terakhir haturkan ke persidangan adalah saksi yang tidak membaca BAP sama sekali, dan di saat yang mulia bertanya dia cuma menjawab iya, enggak dengan pelongok-pelongoknya. Nah, itu bagaimana Bang Lawyer menyikapi semua itu dengan pertanyaan saya mungkin ya, atau saya mewakili netizen yang ada di sini? Iya, jadi izin juga ini menyampaikan, karena kalau kitanya berasumsi atau berpendapat kan memang sah-sah saja, tapi terlalu liar ya Mbak Pistaya. Nah, akan tetapi saya coba untuk analisa hukum saya, bahwasanya Nikita Mirzani ini juga harus mengecilkan egonya. Yang pertama, dia juga harus mengecilkan emosinya. Nah, yang kedua, ini saya sampaikan juga kepada Reza Gladys. Reza Gladys pun juga harus sama, mengecilkan ego, dan kembali lagi bahwasanya Anda kan mau usaha, mau bisnis. Kalau Anda mau memanjangkan perkara ini, yakinlah akan banyak rembang patih Anda keluar. Rembang patih Anda akan banyak sekali keluar. Sehingga Anda, ya mohon maaf, mungkin jadi ATM. Nah, jadi maksud saya ini, untuk dua-duanya harus ada yang mediator, bukan yang mana-manasin, karena ini kan inisial F ya, apa itu yang dari awal ini memang sudah masuk sebagai bumbu, yang dimana bumbu untuk mengatur strategi tempur sampai membuat kerusuhan. Nah, sehingga sekarang ini kan pada bocor juga apa yang strateginya daripada si F ini di dalam waktu saat persidangan kemarin, dan bocor suara-suara dia. Nah, ini kan udah mulai pecah kongsi. Dia juga udah mau menyelamatkan badan dia sendiri. Nah, yang dimana nanti itu bahasanya dia kan dipinta. Nah, dipinta tolong untuk memainkan rembang patih ini, untuk memainkan oknum-oknum ini. Nah, terus RG ini akan jadi korban lagi. Makanya saya sampaikan di sini, Anda sadar untuk supaya bisa selesai dengan baik. Karena apa? RG pun tidak bermasalah kalau 4 miliar itu hilang ataupun dikembalikan. Dan NM pun juga nggak masalah. 4 miliar itu pun juga hilang, udah. Nah, maksud saya di sini, ini orang berdua ini harus ada yang sebagai penjembatan, sebagai mediator. Bukan sebagai hanya lawyer, terus hanya mau hajar-hajaran atau mau tekan-tekan, nggak begitu. Karena yang akan menjadi korban ini mereka berdua tentunya. Yang lainnya mau segimanapun juga ya hanya sekedar melihat. Nah, maksud saya, mumpung ini lagi proses saksi ahli yang dihadirkan, saksi bahasa, saksi, mohon maaf, ini yang dari seberang kemarin itu ya Depiana. Ya, saya pun juga tidak membenarkan dia, tapi dia sudah pakai si Pina itu pengacaranya. Nah, tetapi kan di situ saksi ini pun tidak membaca BAP. Nah, saya pun juga bingung, mungkin daripada pengacaranya tidak membrief terlebih dahulu apa yang akan disampaikan, apa yang akan dijawab gitu loh. Sehingga abscorrible waktu pas saat Nikita Mirzani coba untuk mempertanyakan, karena penyampaian Anda, saya bisa 7 bulan di sini. Nah, ini kan bahasa yang dalam itu kepada si inisial D ini. Nah, ini kan dia pun juga harus... Tapi kan memang bener Bang. Kalau saksinya bodoh, saksinya goblok ya. Seperti netizen, ada beberapa netizen yang di sini ya, yang tidak tahu menau atas semuanya, tapi dia berbicara dengan seenaknya saja. Nah, itu sama dengan memberat. Memang benar nih kita bilang memberatkan dia. Iya, Nah, itu. Ini saya juga mau nanya ya,
Bang lawyer ini apakah hanya menanggapi kasusnya ataukah membela NM atau membela RG? Saya hanya satu kata yang saya haturkan ke Bapak. Ya, saya Ya, dari kalau saya awal. Oke. menilai penggiringan opini memang tidak membela siapapun, tapi menggiring opini kayak menelanjangi nih kita dari tadi. Mungkin Pak Yamin ya bisa menyikapi apakah benar seorang Vista ya, menyikapi tentang pembicaraan Bapak lawyer ini. Ya Mbak, saya catat. Ya. Saya catat. Jadi, Ya. Maaf Bang lawyer, ini hanya discuss. Iya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Saya Saya masih adalah ya, menggiring opini untuk menggiring opini atau menanggapi kasusnya atau membela NM atau ke RG ini 11-12 ya kalau saya nilai. Ya, silakan Bang Yamin. ya izin ya Mbak Hos ya, Mbak Vista ya. Ya, Saya catat apa yang disampaikan partner kita ini Bang Willy ya. Contoh penyerangan masyarakat yang minta bebas segala macam gitu. Menyampaikan hal buruk kepada perihal produk itu. Enggak. Jadi izin Bang Yamin. Masyarakat minta saya untuk bantu NM, Bang, untuk bantu NM, bebaskan MN segala macam. Jadi saya pun juga kan memberi edukasi gitu loh pada masyarakat. Bahwasanya kalau sudah masuk ranah persidangan ini kan ya memang harus mengikuti gitu loh, Bang. Bukannya diserang, saya nggak diserang, tapi kan banyak masyarakat yang minta begitu, Bang. Oke, Bang Lawyer, biar diselesaikan dulu Bang Yamin ya. Silakan Bang Yamin. Siap. Bang Lawyer, ada satu buku yang ditulis oleh mantan ketua Persatuan Advokat se-Inggris dan pernah menjadi ketua advokat di Amerika Serikat. Namanya Kate Evans. Judulnya The Rule of Advocacy for Lawyer. Jadi dia katakan begini, seorang lawyer yang sejati, dia tidak peduli mau dicaci maki masyarakat, segala nggak peduli dia. Yang penting dia berbicara dengan konstruksi hukum dan seterusnya. Yang kedua, ya masyarakat itu kita tahu mereka secara sosiologis masyarakat kita di Indonesia seperti itu. Dan hal penyampaian itu juga tidaklah mempengaruhi terhadap sidang yang ada di Jakarta Selatan. Gitu loh. Jadi itu tidak akan mempengaruhi sama sekali. Sembari kita memberikan edukasi, itu jangan kita persoalkan juga. Gitu. Gitu ya. Yang kedua, kalau perihal yang sampaikan Bang Willy tadi, ada produk yang bermasalah lalu dilaporkan, Abang melupakan, jangan lupa gitu ya. Ada yang dimaksud dengan konkursus idealis dan realis. Saman love ideal dan saman love material. Jadi itu ada dua hal yang berbeda. Kalau saya nih contohnya, saya di DM seorang perempuan. Dia membeli satu produk yang online dari TikTok terkait dengan perkara ini. Sama mereknya. Ada 3 dia beli. Ternyata lotion yang dia beli itu tahun 2023 katanya itu membuat gatal-gatal kulitnya. Lalu dia buang yang 2 itu. Tinggallah satu lagi toner yang tidak ada expired date-nya. Lalu dia tidak pakai. Dia kirim ke saya. Saya bilang kamu jadi saksi aja. Nah ini mungkin bisa masuk seperti yang disampaikan oleh Dr. Emran tadi, indirect evidence tadi. Nah yang mau saya katakan begini, Bang Willy. Perihal masyarakat menemukan, itu konsep kita dalam hukum 2 hal yang berbeda dengan perkara ini. Selanjutnya, jangan menahan ego, jangan menyimpan ego segala macam. Jangan lupa Bang, ya, di bawah asas hukum
affirmanti incumbit probatio itu ada asas di atasnya, lex non elevabus lux non est substantia. Kalau dalam hal-hal seperti ini, ya, manusia memang bukan hewan, lex non homo non elevabus. Tapi ketika ada persoalan ego itu mendominasi, lex non est substantia, kecerdasan bukanlah menjadi substansi lagi. Makanya ada pengacara, jaksa, hakim, polisi, seterusnya. Nah, kalau mau ini berhenti, saya rasa kalau kita lihat rujukan kasus yang pernah terjadi, kasus Bahar bin Smith tentang penganiayaan terhadap orang, mereka sudah bermediasi, sudah membuat kesepakatan, tapi proses itu tetap berjalan oleh hakim. Nah, ini di ruang pengadilan, bukan lagi tergantung oleh pelapor dan si terdakwa. Maka proses ini murni di tangan hakim. Di ujung nanti ketika dia menyimpulkan gitu loh. Nah, ya satu lagi Bang. Kalau perihal tadi Abang mengatakan apakah orang kota itu berbicara sehingga mempengaruhi masyarakat segala macam. Tadi Abang menyinggung tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pernah diuji tahun 2008 di Mahkamah Konstitusi. Di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008 itu mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengkritik satu produk yang overklaim dan tidak boleh dikriminalisasi. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi ada dua. Ada inter partes berlaku kepada pemohon dan pihak-pihak terkait. Ada satu lagi erga omnes berlaku mengikat final and binding bagi setiap masyarakat. Karena subjek hukumnya dikatakan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Setiap warga negara memiliki hak untuk mengkritik. Maka sifat putusan ini adalah erga omnes berlaku bagi Abang. Memiliki kewajiban Abang untuk mengkritik, tidak boleh dikriminalisasi. Begitu juga terhadap menurut saya terdakwa Nikita Mirzani. Apalagi dia sebagai public figure. Nah, ini juga harus kita pahami gitu loh. Jadi saya tadi Abang mengatakan sah-sah saja. Mohon maaf betul saya. Belum ada saya temukan dalam literatur hukum maupun satu frasa dalam undang-undang yang mengatakan sah-sah saja. Sah-sah saja itu ada sah atau tidak sah. Legal or ilegal. Ketika kata dapat disematkan kepada hukum acara, dapat sifat keperdataan ini, membuat mereka sah-sah saja melakukan kesemena-menaan. Jadi yang mau saya katakan, kata sah-sah saja inilah yang memperburuk penegakan hukum di negeri ini salah satunya. Dan ini juga kata dapat yang saya sebutkan tadi alias sah-sah saja saya ajukan untuk menjadi dasar di DPR RI agar pembentukan undang-undang itu lebih benar. Tidak imperatif kata sah-sah saja. Imperatif tidak ada terkandung di dalam kata sah-sah saja. Kita mengenal kata sah atau tidak sah, sah atau batal, legal or non-ilegal. Jadi kita pun memilih bahasa dalam hukum. Apalagi tadi Abang bilang melakukan penyerangan. Nah penyerangan ini kalau kita kaitkan, sebenarnya Abang keliru. Berdasarkan kesaksian pelapor, saksi pelapor di pengadilan. Ini bukan perihal produknya lagi. Itu katanya. Jadi sudah menyimpang memang penegakan hukum ini. Saya murni berbicara tentang penegakan hukum. Kalau narasi saya cenderung TNM, tidak mungkin saya bela jaksa. Saya sudah gaji mereka. Saya sudah persiapkan mereka segala macam untuk kehidupan mereka, bahkan keluarganya. Mana mungkin saya bela penegak hukum. Begitu. Secara paradigma pengacara dan jaksa, itu bertentangan, dari duduknya aja bertentangan. Nah, yang memasalahi negeri ini, Bang, penegak hukum,
bukan masyarakat. Betul ada masyarakat melakukan. Sekarang begini ya, kalau saya alihkan sedikit begini. Tadi kita dengar ada konferensi pers dari Mabes Polri tentang mobil Brimob yang menabrak orang. Ya, terus berduka cita kita pada korban. Ya, coba bayangkan Bang, ada orang mati ditabrak. Kata jenderalnya begini, kami menemukan pelanggaran etik. Coba bayangkan ada orang mati pelanggaran etik. Apa nggak gila otak saya memikirkan itu? Orang terbunuh ditabrak mobil Brimob tapi pelanggaran etik. Bagaimana kita mau menerima itu? Sebagai akal waras. Nah, ini juga sama. Dari awal dakwaannya ini nggak jelas. Begitu loh. Abang coba pelajari tentang konsep perjanjian misbruik van omstandigheden. Ini bukan pidana. Ini lebih ke sana. Saya kasih contoh sebagai terakhir pembanding. Abang didatangi seorang calon klien yang secara psikologi sakit. Dia dilaporkan oleh orang atas kasus pidana. Dia ketakutan mau dipenjara. Pak Lawyer Willy, tolong bantu saya. Abang minta 500 juta. Karena dia ketakutan, dia harapannya abang, dia beri. Abang dilaporkan pemaksaan. Kira-kira bagaimana? Itu kan perjanjian antara lawyer dengan orang itu, walaupun kesepakatan itu 1338. Dia tertekan secara fisikis. Itulah kondisi ini. Yang 1338 perjanjian itu dibenarkan. Makanya di dalam hukum Belanda yang sekarang, Noe Burgerlijk Wetboek itu, ya, hukum perdata Belanda, pasal 228. Setiap perjanjian yang misbruik omstandigheden dapat dibatalkan demi hukum. Masih harus diuji. Karena kesepakatan itu bisa tertulis, bisa tidak. Itu problematikanya. Saya harap bisa kita diskusi lebih dalam lagi. Terima kasih, Bang. Ke mute Kak Vista. Ya, terima kasih Bang Yamin atas pencerahannya. Bang Yamin, ada satu orang lagi untuk ingin bertanya. Silakan Bang Aryo. Halo? Halo? Bang Aryo, halo? Ya, Ya, silakan. Silakan, kata mau bertanya. ya. Gini, aku mau nanya ke